Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Anda sudah berbagi panduan yang oke banget soal menulis medium, kualitas, dan earning. Nah, hari ini kita coba bedah ya strategi kuncinya biar Anda makin sukses di medium. Betul sekali. Sumber ini kan isinya lengkap ya, soal gimana bikin artikel bagus, nah cara dapetin penghasilan, sampai gimana sih nemuin suara unik Anda di platform ini. Iya, dan yang saya tangkap, intinya itu gimana kualitas, potensi earning, sama keunikan kita itu nyambung semua ya buat sukses di medium. Banget. Medium itu kan terang-terangan bilang ya, mereka suka kisah-kisah manusia, pengalaman asli penulis. Nah ini nih yang bakal jadi fokus kita. Oke. Kita mulai dari fondasinya dulu deh. Kualitas. Katanya ini penting banget. Maksudnya kualitas di sini tuh kayak gimana sih? Gini, intinya tulisan Anda itu harus ngasih sesuatu lah ke pembaca. Entah itu wawasan baru, mungkin solusi masalah mereka, atau ya cerita pengalaman Anda yang menarik gitu. Jadi nggak cuma nulis aja ya, tapi ada isinya. Betul. Terus strukturnya juga penting. Awalnya gimana biar orang mau baca terus, isinya rapi, nutupnya juga pas, bahasanya juga usahakan jelas, ringkas aja, jangan pakai istilah aneh-aneh yang nggak dijelasin. Oke, jadi gampang dicerna gitu ya. Nah, soal judul. Ini katanya krusial banget ya. Wah iya, judul itu kayak etalasenya lah. Harus bikin orang penasaran, tapi juga jelas isinya apa. Idealnya sih di bawah 60 karakter. Dan fokusnya ke manfaat buat pembaca, jangan clickbait doang. Jangan clickbait ya. Oke. Iya, karena kan kalau pembaca betah, bacanya lama, nah itu kunci buat penghasilan di medium. Nah, nyambung nih. Biar betah, katanya format juga ngaruh ya. Kayak paragraf pendek, pakai subjudul, gambar gitu. Tepat sekali. Paragraf pendek kan lebih enak ya dibaca di layar HP atau komputer. Terus, judul, subjudul, poin-poin pakai bold atau italic itu ngebantu banget buat orang memindai informasi. Biar nggak capek bacanya ya. Iya, gambar juga gitu. Pilih yang bagus, gede, jelas. Dan jangan lupa kasih teks ALT, deskripsi singkat gambarnya. Itu penting buat aksesibilitas sama SEO juga. Semuanya ini biar pembaca engage lebih lama. Waktu baca naik, ya potensi uangnya juga naik. Oke, masuk akal. Nah, ini nih yang menurut saya paling seru. Kekuatan cerita pribadi dan keaslian. Kenapa ini jadi penting banget di medium? Karena medium emang nyari itu. Mereka mau cerita dari pengalaman manusia beneran, bukan tulisan kaku atau ya ampun hasil AI gitu. Keaslian ini dihargai banget, malah jadi syarat utama kalau tulisan Anda pengen di-boost. Oh, jadi ada nilai lebih ya kalau terasa manusiawi gitu? Iya banget. Tulisan yang otentik tuh beda rasanya. Nah, ngomongin uang nih, gimana kualitas sama keaslian tadi nyambung ke penghasilan? Ada program partner medium kan ya, MPP itu? Betul. Jadi lewat MPP ini Anda dibayar berdasarkan waktu baca dari anggota medium, member reading time istilahnya. Waktu baca anggota ya? Iya, minimal dibaca 30 detik dulu, baru cerita Anda mulai ngasilin duit. Ini sinyal buat medium, kalau pembaca tuh beneran terlibat, nggak cuma lewat doang. Terus interaksi lain kayak claps, highlights, balasan, dapat follower baru, itu juga ngaruh. Oke, jadi banyak faktor ya. Selain MPP, ada juga program Boost kan, yang katanya bisa bikin tulisan lebih viral dan hasilnya lebih gede. Iya, Boost ini kayak semacam jalur tol lah buat visibilitas dan penghasilan. Jadi ada tim kurator di Medium, mereka milih cerita-cerita yang dianggap, wah luar biasa nih. Terus disebar lebih luas, dan bayarannya per interaksi juga lebih tinggi. Wah, menarik. Apa aja sih yang mereka cari buat Boost ini? Tadi disebut keaslian, penting banget ya. Penting banget. Kriteria utamanya tuh, pengalaman penulisnya kelihatan jelas, kenapa Anda yang nulis ini, ceritanya ngasih nilai beneran ke pembaca, terus orisinal, sudut pandangnya baru, bukan ulang-ulang aja. Orisinal ya. Iya, terus tulisannya rapi, nggak ada typo, formatnya enak dilihat, dan baru terbit biasanya dalam 6 bulan terakhir. Nah, yang paling krusial nih, teksnya harus tulisan manusia. Dilarang keras pakai AI buat nulis artikelnya. Mereka mau dengar suara Anda. Oke, pengalaman otentik penulis. Itu kuncinya. Tapi kan banyak orang ngerasa, aduh, hidup saya biasa aja nih.
Gimana caranya nemuin keunikan dari situ? Nah, keunikan itu nggak harus yang heboh-heboh kok. Bisa dari apa yang beneran Anda kuasai atau Anda peduliin. Mungkin skill kerja, hobi yang spesifik banget, kayak contoh di sumber punya kucing Maine Coon misalnya. Atau iya pengalaman hidup yang ngebentuk Anda. Jadi gali dari diri sendiri ya? Betul, coba deh lihat dari sudut pandang lain. Atau mainin skenario gimana kalau. Atau gali lagi cerita-cerita personal. Anekdot pribadi itu wah aset banget. Dan jangan lupa pahami pembaca Anda. Tulis sesuatu yang mereka butuhin atau minati. Belajar dari artikel orang lain yang sukses bisa juga kan? Kayak tulisan yang viral gitu. Bisa banget. Tapi bukan buat nyontek gaya plek-plek ya. Lebih ke pelajari gimana sih cara mereka nyajiin keaslian mereka. Gimana struktur ceritanya. Judulnya kok bisa menarik tapi jujur. Ambil inspirasinya, tapi tetap jadi diri Anda sendiri. Oke. Selain nulisnya sendiri, ada strategi lain buat berkembang di medium? Kayak masuk ke publikasi atau promosi gitu? Oh, pasti ada. Masuk ke publikasi itu bisa bantu banget. Anda bisa dapat akses ke pembaca yang lebih banyak, plus peluang tulisan Anda dinominasiin buat boost juga lebih gede. Pilih-pilih publikasi juga berarti ya? Iya dong, cari yang pas sama topik Anda, dan kelihatan aktif juga. Terus jangan lupa promosiin tulisan Anda di medsos lain. Twitter, LinkedIn, mana aja yang relevan. Nah, soal interaksi sama penulis lain di medium, itu penting juga. Penting banget sih kasih komentar yang berisi di tulisan orang, kasih claps kalau emang suka, terus balasin juga komentar di tulisan Anda. Itu ngebangun koneksi, ngebangun komunitas. Oke, terus soal konsisten nulis, gimana tuh? Ada yang bilang harus tiap hari. Konsisten itu penting ya. Mungkin 2-4 artikel seminggu itu target yang bagus buat awal. Tapi jangan sampai ngorbanin kualitas demi kuantitas. Apalagi kalau target Anda itu boost. Kualitas tinggi yang berkelanjutan itu lebih penting buat jangka panjang. Hindari deh kesalahan umum kayak judul jelek, format acak-acakan, nulis angin-anginan, cuek sama pembaca, atau ya itu tadi, pakai AI buat nulis teks. Oke, jelas banget nih. Jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang dengerin, sukses di medium itu intinya apa dong? Intinya itu perpaduan ya. Pertama, bikin tulisan berkualitas yang benar-benar otentik, keluar dari pengalaman Anda. Kedua, pahami gimana sistem penghasilannya kerja kayak MPP dan Boost itu. Ketiga, terus aktif cari dan asah sudut pandang unik Anda. Jadi intinya ngasih nilai lewat cerita yang cuma Anda yang bisa ceritain. Kedengarannya ini perjalanan yang butuh kesabaran ya? Iya, betul. Butuh konsisten, mau coba-coba, eksperimen, dan terus belajar. Ingat aja, di platform yang ngehargain banget kisah manusia ini, keaslian Anda itu modal paling gede. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan ini. Mengingat medium itu kan sangat menekankan pengalaman otentik penulis sebagai standar kualitasnya. Gimana caranya Anda bisa gali lebih dalam lagi momen unik, keahlian khusus, atau mungkin bahkan kegagalan dalam hidup Anda sendiri untuk bikin cerita yang nggak cuma bagus, tapi benar-benar khas Anda dan nyambung ke pembaca. Cerita yang nggak bisa ditulis orang lain gitu.